Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Meno. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Pak hari ini Pak? Sehat Pak Pi. Nah, hari ini Alhamdulillah. bahagia lagi hari ini. Setiap hari kita bahagia terus. Setiap hari kita harus bahagia Pak. senang Kita terus gitu. sumbangkan Pikiran positif kita Pak. Nah, hari ini Iya, yang iya. membuat saya lebih bahagia. Ada apa ini? Kedatangan guru saya ini. Wah. Dulu pernah diajar saya juga. Oh, pernah Pak? Pernah. Alhamdulillah. Wah. Saya belum berarti ini. Dulu saya bayangin gini. Iya. Kalau saya ketemu dengan Pak Imam dulu ya, pasti saya pinter gitu. Oh iya, ya. Berarti saya belum Untuk berarti Pak. lebih lanjutnya, untuk lebih lanjutnya hari ini kita akan sama beliau. Oke. Selamat datang Pak Imam. Pak Imam. Nggih, punika kahanane Minu. Bagus. Alhamdulillah wau hari ini kita pengen ngobrol panjenengan masalah apa paradigma guru zaman dulu dengan zaman sekarang supaya kita lebih terbuka lagi bagaimana kita di dunia pendidikan Iya. madrasah ini Pak ya. Notabene kita dunia perjuangan Pak. Boten-boten apa-apa nih jadi wong, tapi dulu. Tapi sekarang banyak apa-apa. Monggo Khususnya Mas Awi. mungkin buat kita Pak, buat kita yang muda-muda. Saya Pak, Oh, iya. saya yang muda Oh, iya. Oh iya, saya muda. Nah sebelumnya biar teman-teman tahu Pak, Ya, siapa Pak Imam ini? Monggo Pak Imam. monggo, Pak. saya Imam Syafi'i saat ini lagi mengabdi di Universitas Islam Kiai Masjid Jember. Oh, gitu. Sebelumnya pernah ngajar di MI, pernah ngajar di MTS, pernah ngajar di MA, nah pernah di Kementerian Agama, Wow, Lurah Jember, dan pernah di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di bidang keuangan, bidang kurikulum, dan yang terakhir di bidang haji. Itulah liku-liku kehidupan. Dan mungkin pernah yang murid-murid saya dulu di MTE, di MI, sekarang Pak Yong di mana? Alhamdulillah sekarang Ini. sehat walafiat. Amin ya Allah. Wajahnya tetap gini terus loh kayaknya itu ya. Ya itu Pak, Istimewa umumnya itu. kalau jadi guru itu seperti Ya, itu Pak ya. saya dibilang anak-anak pancet, Pak. Saya lihat guru saya juga sama pancet. Tapi ada dua Mas. Waduh. Guru itu dikatakan awet muda atau awet tua. Kayak kelihatannya kalau di foto. Iya, terima kasih. Karena kita berjumpa dengan siswa, dengan murid di kelas, sudah fokus pada siswa, sehingga kita bahagia. Itu ya. Jadi kita sana arahnya dan punya motivasi kita diamanai wali murid untuk menghantarkan siswa ke masa depan yang lebih baik. Itu diantaranya. Itu tadi Pak. Kita tahu hari ini ya, Pak Imam juga dari orang MI. Nah, Jangan minder loh madrasah. dengan Iya, orang Pak, MI jelas, ini Pak. ya, luar Kita- biasa gitu. Kita di jalur yang pas berarti ini. Pas Pak, ya, pas ya. Nah, itu tadi Pak, lanjut yang itu. Selanjutnya gini Pak, hari ini kan masih di kalangan kita banyak sekali yang bilang, oh kalau ngajar di madrasah itu nggak ada apa-apanya, kalau ngajar di madrasah itu sekolahnya kumuh, sekolahnya jelek, pendapatannya juga nggak seberapa, dibuat hidupin kompor gak nyala katanya gitu. Ini pun menurut Bapak. Tapi gini, saya tetap ya kita berbicara orang rasional. Nggih. Kita juga orang agama, orang sufisme. Saya pernah ikut dahulunya Gus Imam, almarhum pengasuh pondok Al Amin Sabrang Ambulu mengatakan, saya doakan para ustadz-ustadzah mungkin kerannya di sini masih tidak besar mengalirnya. Oke. Saya doakan dan punya keyakinan, insya Allah keran-keran yang di luar itu lebih banyak lagi. Nah, ingat bahwa ada rezeki-rezeki yang mungkin nggak terduga. Toh kita kalau mungkin katanya rajin sholat duha, nah, ada ya Allah turunkan rezeki yang di langit, yang munculkan yang dari bumi. Kita nggak tahu juga ya diantaranya. Makanya guru minus ini rata-rata cukup. Alhamdulillah. Nah, saya lihat yang roda empatnya banyak, cukup udah. Lebih dari cukup saya dulu. Akibat mending itu Pak. Nggak tanya honornya berapa, enggak sudah. Ya, itu kelihatan. Dan kalau kerja di Minu, saya yakin saya tanya, mau cari apa di sini? Cari kebahagiaan. Kalau cari uang, jangan di Minu. Maklaran gitu. Maklaran. Maklaran. Nah, tapi tetap berusaha karena kita doanya kita tiap hari Robbana atina fid dunya hasanah, di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Nah, saya yakin di Minu ini adalah tujuannya dua itu. Amal jariah kalau sudah meninggal, kita nanti mudah-mudahan bisa diterima. Katanya orang anak-anak, gak jelas Pak amal jariah saya. Iya. Terus yang kedua, itu amal jariah. Anak soleh, ya saya belum punya anak Pak, belum jelas juga. Belum soleh Pak. Ya tinggal terakhir, yang terakhirnya apa? Ilmu yang bermanfaat.
Harapan kita di situ, para guru-guru itu makanya bahagia kalau mengajar. Selanjutnya Bapak mungkin bisa sedikit menceritakan dulu nih, waktu jenengan sejarahnya itu loh, tahun berapa dari MI-nya. Oh gitu, makasih. Saya insya Allah dulu mengajar sekitar tahun 84-85 itu ngajar di MI. Ya. MI pun di mana? Di Malang ya, Kota Malang. Oh, Kota Malang. Nah, Jauh. Malang. Enggak ya, ya nggak jauh amat ya. Itu. Jadi waktu saya kuliah di Malang dulu itu ya ada kesempatan tingkat akhir kita mengabdi di MI. Terus pernah juga di MTS Ma'arif Ambulu. Wah, ternyata itu juga barengan dengan di Yasibis ngajar di aliyahnya sama SMA itu Iya. tahun 2085 sampai 1987 ya. Itu 2 masih tahun. kecil Nah, 6 tahun. Baru Macam setelah apa? itu ikut kompetisi tes CPNS, nah diterima di MAN Jember 3 di Jombang Tahun berapa Pak? tahun 87 sampai 2007, 20 tahun. Wih, kita belum ada bapaknya. Iya. Terus setelah itu 2007 saya diamanai, katanya Mbah Yai, jabatan jangan diminta. Kalau orang minta jabatan, kalau kerja dibarengi setan. Tapi kalau diberi amanah diterima secara dikerjakan secara optimal ya. Saya diamanai di Kepala MTS Negeri Unggul Sari. Akhirnya merintis bersekolah berbasis ICT waktu itu ya. Alhamdulillah lancar. Berbarengan dengan itu kami dapat proyek dari Asia Development Bank ya, Bank Pembangunan Asia itu selama 5 tahun ya. Itu terus 3 tahun saya sudah di sana. Akhirnya saya digeser lagi dimutasi ke MTSN Jember 2. Nah, saya di sana naik ya di kota, dari desa di Dari kota. desa ke kota. Tapi saya punya pikiran bahwa madrasah zaman sekarang Pak, era digital nggak ada bedanya sekolah di kota maupun di desa. Kalau dulu kan tersetar di kota. Sekarang apa yang nggak bisa didapat dari desa, ya jaringan-jaringan digital sudah masuk ke desa-desa. Termasuk siang ini. Dalam rangka itu, dalam rangka ini itu. madrasah tepi hutan, tepi sungai. Tapi bisa mendunia, bisa mendunia itu. Sehingga nanti kalau bisa orang-orang datang di Bandara Juanda dari Jogja, dari Jakarta, mau kemana Mak? Mau ke Jember, mau kemana? Mau ini Pak berkunjung ke Minu. Amin dulu. Amin ya Allah. Tuh, ditanya sini, di kok di sana Pak? Iya Pak. Di sana ada pesantrennya, ada maatnya. Amin. Nah, itu ada oksigennya bagus karena dekat dengan hutan. Oh iya, kita tahu Iya, juga. dijual. Kita belum pernah ngetes kadar oksigennya berapa persen. Itu belum pernah. Kalau dulu kan pernah dites di pulau di Madura. Iya. Oksigen paling baik di dunia itu katanya di Madura Pak. Nomor berapa? 1 atau 2 itu Madura. Di Kepulauan. Jarang orang ke sana. Iya. Ya mungkin di sekitar sini banyak oksigen bisa dites. Ada kadar CO2 seperti di Jakarta itu ada kan? Ya, berapa persen itu kelihatan. Punya alat itu. Bisa dijual nanti. Jadi kalau ingin sehat, sekolah di minum. Mantap seperti itu. Selanjutnya nggak terlalu, mungkin dari kita perlu ke jenengan, dari MTS lalu ke Mapenda nih, ke MTS baru ke Kasipenma. Lanjut ke Kambil nih. Niku nopuan Pak, sing ditangani niku tunggu. Ya kita ya karena kita di pendidikan tetap kita tuh mengharap bagaimana biar bangsa ini bisa maju digotong bersama-sama. Nggak bisa lah nanti kalau Indonesia nanti akan diwarnai oleh hanya alumni minum. Oh iya. Nanti kita tetap bergandengan tangan, berkolaborasi. Kita tugasnya mengatakan, ingat waktu kita ngaji, ajarilah murid-muridmu sesuai dengan zamannya. Kalau di pendapat kami tidak hanya sekedar itu, ajarilah murid-muridmu dan siapkan untuk masa depannya. Jadi contoh kita kan, kalau kita hidup di tahun 2022, kita ada kelas 6. Kalau besok tahun 2035 seperti apa Indonesia? Nah, itu katanya masuk di 7 informasinya kan Indonesia. Nanti murid kita sudah umur berapa? Kalau kuliah sudah S2 atau S3, itu jadi pemain. Tinggal pilih. Nanti kita lacak alumni kita kemana saja. Itu kelemahannya di Minu atau di madrasah itu nggak melacak alumninya kemana jahilah. Manajemen purna jualnya itu kurang Pak. Oh gitu.
Ya, tapi menjual. iya menjual. Tamat MI mau ke Mana? SMP dibiarkan. Kalau bisa ada konsultan di sini tiap hari Sabtu. Konsultasi bidang studi apa di SMP-nya atau MTS-nya. Gurunya yang ngelesi, yang memberikan diskusi. Syukur-syukur nanti kalau ada alumni mungkin yang anak SMA negeri, Ya. anak madrasah aliyah negeri, yang alumni juga membina adik-adiknya. Jadi itu alumni seperti sepeda motor Honda ada servis Honda seperti itu servis alumni gitu. Iya Pak, Mas Pak ini, Pak. Jadi tetap terikat Pak ya antara alumni Iya. sama sekolah dan Termasuk sekarang ini kita nggak tahu juga, saya tadi informasi ternyata yang kita mau yang ngobrol-ngobrol nih ini yang nyiapkan orang IT-nya alumni Alumni Mino juga alumni ITB. Ini ya. Itu yang dilihat jangka panjangnya, belum ke depan lagi. Ya bisa, harapan kami Mino didoakan, itu kelihatannya. Melihat alumni nggak bisa 5 tahun, 10 tahun, kadang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi baru kelihatan. Oh ternyata dia bisa mewarnai Indonesia, bisa mewarnai dunia, ya. Bisa gabung. Ya tinggal kita Amin, ya Rob. ya didorong jaringan itu ya, diantaranya. Terus monggo Pak Wafi. Nah, mungkin gini Pak tadi Sebelum Oh, ngopi ini. dulu. Oh, Ngopi dulu. iya. Ya tangan kanan udah Oh, begini. iya. Pegang dulu Oh. dua pas gini. Nah. Monggo. Ini juga Pak bagian dari kontribusi Teman-teman ini. teman-teman ini Pak. Halo. Ini kan ada Tulisannya Wina. Wina. Nah, ini semuanya disokong dari teman, kerabat, sahabat semuanya dari Yang demi suka. ini Pak semuanya. Tapi beda lagi Mas. Oke. Kopi ini kan dari kearifan lokal, dari kopi mungkin wali murid. Nggih. Oh, iya. Kalau satu, kalau minum kopi awet muda, apa sehat? Ya kalau nggak sehat kapan bisa minum kopi? Waduh betul Pak gitu. Kalau nggak boleh minum kopi emang Pak. Iya. Selanjutnya begini Bapak. Menurut panjenengan bagaimana seluruhnya guru zaman sekarang ini melihat Intinya perkembangan IT yang sangat luar biasa, digitalisasi semua lini kehidupan kita semua seperti itu. Menurut panjenengan sebagai praktisi pendidikan yang di tingkat lebih, bagi kami ini yang di tingkat levelnya rendah itu bagaimana? Ini saya tetap kearifan lokal tetap terjaga. Apalagi Mino itu lembaganya miliknya Nahdlatul Ma'arif, kalau Ma'arif ya terjaga. Jadi ibadahnya ya, amaliannya ya, Rusaliah sudah bagus. Nah, di antaranya tempat sholat, tempat wudhu. Kalau mungkin hari Kamis, hari Senin kantin tutup. Oh iya. Kantin sempat tutup karena anaknya sama puasa. Itu puasa. Nah, tapi jangan sampai nanti kantinnya tutup, gurunya tidak puasa. Kopi. Ini itu diantaranya ya. Iya. Terus sudah bagus. Nah, ingat ya kalau kita baca referensi dulu ya, untuk bahwa abad 21 kita akan masuk abad 21. Iya. Itu jelas ada 3 hal yang baca yang kita kuasai itu anak didik kita. Satu penulis ilmu pengetahuan. Ya. Kedua nanti networking jaringan. Jaringan. Ya, yang terakhir adalah internet. Kalau dulu kan masih awal-awal menjelang 2000 itu kan internet itu kan mulai digaungkan. Iya. Sekarang betul. Itu kalau orang buka toko nggak usah di tepi jalan raya sekarang, tokonya Iya. di tepi sungai bisa. Itu bisa nge- Dia di tengah di tepi hutan juga bisa. catatan satu ada kuota. Kalau kuotanya ada kuota, kalau jaringannya lemah, Iya. lapor aja ke Menteri Komunikasi Kominfo itu bahwa di sini masih jaringan lemah. Biasanya support itu oleh beliau-beliau itu. Oh, ngeten. Ya. Kalau pakai datanya habis, tinggal lapor saja ke siapa? Ke mertua. Pakai tadi teh. Lu punya boy ngono. Itu nggih. Itu sih ada 3 hal nggih Pak Bapak. Jadi apa tadi networking, kemudian knowledge, yang ketiga apa? Internet, networking sama teknologi ya. Ya, internet. Tapi tambah lagi Mas untuk guru-guru saat ini. Oh, ngeten nggih. Iya, 4K. 4 kan apa? Iya. Kreatif, Kreatif, wah wajib ya. ya. Kreatif, kritis. Kritis. Ya diajari kritis pembelajarannya. Oh. Tapi terjemahkan nanti guru PKN kalau ngajar kritis gimana, guru agama gimana. Iya. Itu sendiri ya. Terus ada lagi kolaboratif. Antara guru dan Kerjasama mahasiswa. itu Ya, antara guru siswa, antara orang tua, Iya. termasuk antar lembaga. Oh, gitu. Kita satu bangsa tidak hanya minum Ma'arif saja, ada tetangganya Muhammadiyah. dari Muhammadiyah, Iya. dari agama Kristen Katolik, kita akumulasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita nggak tutup. Contoh, kita punya hal yang baik atau ada dalam sekolah baik, datang nggak apa-apa. Mas Ngoni sampean kok bisa baik, yuk IPA-nya. Saya punya lab IPA, ya kita buat lab IPA. Oh, nggih.
tolong kabari kalau ada lomba-lomba internasional tentang matematika, kami ikut ingin belajar apa lomba-lomba yang tingkat internasional. Iya. Masa lombanya di tingkat lokal saja? Oh, Itu di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kami ingin melompat ke internasional. Gitu. Apalagi sekarang digital kan, lebih gampang. Itu komunikatif. Nah, yang kolaboratif juga sama. Yang terakhir komunikatif itu. Kalau tadi apa networking itu kan? Ya. Artinya apa? Kita diajari silaturahmi kan. Orang kalau ngasih silaturahmi kan dapat berapa hal itu? Umurnya panjang. Umurnya panjang. Rezekinya Rezekinya ditambah. ditambah. Itu yakin. Yakin. Kalau nggak yakin itu dipertanyakan imannya. Guru Mindo kok nggak yakin? Iman kok lemah. Iya, kok lemah imannya. Tapi ada kadang-kadang murid-murid, Pak saya malu Pak. Bapak sering kesini sudah berapa kali? Saya nggak pernah ke rumah Bapak. Ya, urusan dia. Kalau sanggup yang kepingin usia panjang saya bukan sampean. Nah, Itu diantaranya. Jadi saling kolaborasi tadi Pak. Ya, tapi diingat, nanti siapkan. Kita harus tahu guru itu future, Pak. Futurolog masa depan. Sering baca-baca dunia seperti apa. Kita kena guncangan sekarang ini kan Rusia invasi ke Ukraina. Akhirnya apa? Antri minyak goreng. Itu efek udah jelas. Beruntun semuanya beruntun. Tahunya kita kan Indonesia ini sawit tok. Ya nanti ada yang ngatur, ya kita kritisi, kita beri masukan itu. Makanya nanti kita mengatakan jadi pemain dunia anak-anak. Ya, contoh ya banyak lah. Nah, murid jenengan mungkin yang sudah kerja mungkin di luar negeri ya. Itu tetap sama ya, kita tetap ingin bangun negara, bangsa. Itu kebangsaan lah, nilai kebangsaan. Karena lokal wisdom. Lokal wisdom, bahasane lokal wisdom. Cara Jawane iku ngopen-ngopen sing enek. Ngopen-ngopen sing enek. Ngopen sing enek kan ngono kan. Terus selanjutnya gini Pak. Terus supaya nanti kita yang di madrasah itu di luar kita punya hal-hal yang tenang lah gitu ketika ngajar di madrasah. Tenang itu sarannya panjenengan nopo nih? Apakah kita harus punya kerjaan di luar atau punya sampean kira-kira itu pantas mboten? Kan ada kata-kata seperti ini. Guru kok dodolan cilok, guru kok dodolan dawet. Lah ngono iki padahal kita kan pengennya supaya ini nanti saya berjuang di madrasah lebih kuat, lebih tenang. Fokus dulu ya, Iya, kita iya. tetap fokus. Kita fokus utama adalah mengantarkan anak bangsa titipan wali murid. Itu suksesnya bisa dilihat nanti bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi baru lihat. Kita melihat ya. Coba sama verifikasi. Murid kita tuh yang 10 tahun, 20 tahun lagi kemana saja sih? Itu kadang-kadang nggak teropeni. Bahasanya pabrikan itu manajemen kurang jual, Pak. Kita kan sebangsa industri kan. Nah, tahu-tahu kadang-kadang loh, sama di mana? Saya sekarang di Jepang, Pak. Nggak tahu kita. Saya sekolah di sini. Artinya apa? Tetap jaringan dibangun. Itu untuk membantu mungkin alumni kita sudah kemana saja. Ya mungkin ke pesantren ya, mungkin pesantren mana? Tetap di Pak. Ya di komunikasi kaki itu. Berarti insya Allah kalau guru-guru fokus di situ. Yang kedua, kalau mungkin masih merasa Pak, karena kebutuhan kita beda-beda, pendapatnya beda-beda, sudah nanti guru itu fokus. Kalau fokusnya bisa 4 hari, 4 hari. Jangan dipaksa 6 hari. Oh saya Pak bisa mengabdi 4 hari. Fokus 4 hari. Karena dititipi oleh, jangan sampai nanti seperti kemarin. Bapak kepala, saya ketemu dengan kepala, kok jarang terlambat katanya guru-guru. Setelah saya tanya, Bapak jarang terlambat. Saya malu dengan wali murid Pak, dengan murid saya. Ada guru sama, Bapak, alhamdulillah Pak. Kalau saya terlambat, saya nggak malu dengan kepala sekolah Pak, dengan kepala madrasah, malu dengan murid-murid. Nah itu. Loh, kok bisa wali murid? Iya Pak. Salah satu penjual jajanan yang di sekolah itu adalah wali murid. Jadi gitu ya, takutnya pada Iya. murid juga. Mungkin di akhir Mas Fafi, Oh iya ini Pak, mungkin pesan buat kita generasi muda sekarang, guru-guru yang ya di guru-guru yang madrasah. ada di madrasah, ini pesannya apa Pak biar tetap bisa fokus semangat untuk mendidik generasi yang akan datang tadi Pak. Ini tetap kita ngadakan dalam bahasa orang-orang yang sekolah-sekolah yang bagus-bagus parenting day. Parenting day. Jawabannya ngopi bareng. Ngopi Nah. bareng.
di model apa, kalau di sini lokal wisdom mengadakan istighosah. Oh, istighosah. Setelah itu ngobrol, tapi jangan bareng-bareng semuanya nggak apa-apa. Catering ngoten ya Pak. Ya, catering rasanya. Bahasane catering. Catering ngono ya. Jane-jane padha ae ngopi bareng ngono aja. Oh, iya. Istighosah ngono ya. Cuma biar agak keren, catering. Isinya istighosah. Isinya istighosah. Nah, itu coba dibuat acara gitu, terus kita mendoakan para leluhur yang sudah mendahului kita. Iya. Gurunya, wali murid itu di sini, didoakan bareng-bareng. Nanti wali murid datang, karena khawatir besok saya kalau meninggal nggak didoakan juga sama teman-teman itu kan. Itu bagus kan? Itu Iya, karena iya. baru diomongkan. Terus sekarang ini beasiswa banyak, Gitu, gitu. tinggal bisa ngambil apa tidak. Contoh katanya, oh sekarang cari kerja susah. Enggak juga. Itu di media-media elektronik maupun digital banyak lowongan kerja, cuman karena kurang modal Pak, nggak Kompetensi bisa ya. ngambil. Bukan kompetensi, baca pengumuman aja nggak bisa Pak karena berbahasa Inggris. Oh, Itu kan, gitu. mau baca nggak bisa. Nah, banyak pekerjaan sebenarnya. Itu diantaranya. Biasa juga banyak ya. Nanti kita wali murid mungkin jangan punya pandangan, saya miskin, saya tukang ini kerja buruk, nanti anak saya bikin, jangan, beda lagi. Sekarang beasiswa banyak yang nawari gitu, asalkan anaknya punya kompetensi diarahkan ke kita. Ya, tapi tetap ya pantauan, nanti kolaborasi antara guru, wali murid, siswa, alumni itu dibangun. Kalau bisa, kalau madrasah ada mungkin kepala sekolah dibantu guru karena MI nggak ada wakan. Oke. Mungkin ada guru yang ditugasi di bidang kurikulum, ada yang menjadi kesiswaan, ada lagi humas. Bisa jadi ada lagi yang nangani alumni, buat website alumni. Nanti kalau dia pindah rumah ngisi sendiri dan sebagainya, itu bisa komunikasi. Nah, sekali-kali diadakan reuninya pakai Zoom, mungkin tiap Jumat pergi. Bisa alumni di Papua, ya kan iya, Orang tahlilan. iya, ya sekali itu Zoom itu aja, itu diantaranya. Itu bisa dibuat ya, sehingga kita ada ya tidaknya itu mungkin ada informasi. Bahkan kalau bisa kadang-kadang dia sukses bingung mau amal jariah kemana. Nah, Nah itu tolong itu jaringan sudah dibangun. Udah ini banyak ini. Terus juga bisa jadi Pak nanti anak-anak mungkin anaknya pinter. Nah, tolong bantuan contoh kartu Indonesia Pintar itu kalau belum punya didorong. Bagaimana cara mendapat? Itu kan orang miskin nggak tahu akses. Bapak gurunya yang nyarikan itu jalan kemana carinya. Nanti kan nggak kebingungan kalau dia mau kuliah, mau sekolah lebih lanjut, itu nanti ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah hadir, cuma kita kadang-kadang tidak Paham. kita bantulah wali murid antar guru itu kan udah sekali-kali lah mungkin sodakonya untuk mengantar wali murid. Gitu. Insya Allah oleh Allah kalau dia menolong orang-orang yang tidak mampu akan dikatakan. Intinya Pak ya, komunikasi antara guru, siswa, wali murid dan semuanya itu tetap terjaga lah intinya. Ada lagi sebenarnya. Nggih. Itu kalau ada tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang sekitar kita, CSR-nya itu bisa diminta ke kita. Nggih. Itu ada, Ada, memang ada. ada, Bisa, ada. Pak. Coba komunikasi. Komunikasi dibangun, komunikasi ya. tadi, Pak, ya. Ya kami punya ini. Kadang-kadang teman-teman bingung juga. Sudah Pak nanti kalau untuk musola saya yang Nah, nggih. ngasih Quran mungkin tiap lebaran dikasih 30 atau tiap kelas dikasih Quran 17 siswa. Itu ada gitu. Ada lagi yang sajadah, saya mau nyumbang sajadah secukupnya itu. Itu pesan buat kita guru-guru. Iya. Kemudian paling akhir Bapak, pesan untuk anak-anak kita nanti yang hari ini mungkin dalam kondisi orang tuanya masih dalam taraf di bawah atau secara ekonomi, supaya mereka punya rasa pede untuk belajar itu bagaimana? Paling akhir Bapak. Itu diajak. Nah kan kalau di MI Nggih. itu yang jelas tidak ada BP dan BK. Nggih. Nah, adanya wali kelas. Dan yang- Tapi kalau ada dibentuk ruang konsultasi, yang konsultasi biar wali kelas boleh, biar atau mungkin orang tua diajak. Tapi kalau mungkin mau menggantikan orang tua itu jangan bareng-bareng juga boleh. Bisa ngobrol untuk prestasi anak, belajarannya anak dan sebagainya itu jangan ngobrol. 2 orang, 3 orang kan bisa. Nah, itu dijadwal. Tapi hati-hati kalau jadwal. Kalau dia orang tani, hati-hati dikomunikasi dulu. Dia kosongnya hari apa, jam berapa. Kadang-kadang duhur sampai jam 1 kan istirahat. Iya. Jadi kalau kerjanya dekat, kalau dia itu seorang di perusahaan atau mungkin di ASN pegawai negeri,
Itu biasanya yang kosong hari Ahad atau hari Sabtu. Sabtu, Ya, hari Sabtu itu undang, jangan sampai loh kita manggil orang tua nggak datang-datang, ya memang salah ngundang kita kan. Nah dia sibuk juga. Itu kalau bisa lagi jam-jam itu, jam-jam pulang jam istirahat biasanya Pak tukang itu istirahatnya kan dur sampai jam 1 jam diundang sebentar. Kalau bisa dibalik seperti kita pembelajaran masa pandemi, guru kunjung. Oh iya. Ini yang kehilangan. Tadi dikatakan apa bedanya guru dulu dengan sekarang ini ya. Kalau dulu guru tuh telaten Pak, masuk datang ke rumah orang tuanya, tanyakan ngobrol ya 1-2, lewat lagi mampir ngobrol 1-2, nggak banyak, datang aja gitu. Apalagi anaknya sakit ya dikomunikasikan itu, datang ke sana, termasuk belajarnya anak, termasuk nanti kalau ada kesulitan ekonomi. Bahkan ada suatu model di suatu madrasah, zakat malnya guru-guru itu sebagian Pak, nggak semuanya ya, separuh lah mungkin yang dapat tunjangan dari gaji dan sebagainya, itu diberikan bantu murid kita, alumni yang tidak mampu tapi bisa sekolah yang lebih baik, yang menentukan sekolahnya sebesar mungkin uang bulanan. Kalau dia ada uang bantuan komite ya bulan berapa, itu bisa Pak, bisa mengantarkan minimal sampai SMP dan SMA. Karena apa, nanti jenjang tangga itu kalau udah dari SMA nanti dia mau kemana. Jangan kita bayangannya hanya kuliah di sekitar Jawa Timur. Mungkin anak-anak sudah digantungkan. Bill Gates itu pernah ke Harvard, saya mau ke Harvard. Itu teman-teman sukses ke MIT. Wah, itu di mana ya? Itu top dunia ya, kampus top dunia. Atau kalau engineering biasanya ke Jerman. Saya mau ke Jerman itu. Kalau herbal kemana? Ke Cina. Nah, kalau nyarah hujan. Terima kasih Bapak hari ini motivasinya buat kita semuanya Mafi ya. Luar biasa. Intinya dari semua ini Pak ya, jangan pernah takut bermimpi. Jangan takut bermimpi gitu. Oke Pak ya, hari ini sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share Ya, teman-temannya. Alumni yang pernah sama Pak Imam. Ini Pak Imamnya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan selalu. Masih ganteng loh ya. Biar bisa. Paling akhir Ya. pada Oke. semuanya. Paling akhir itu pun digerugi ya. Nah, gimana? Ini selalu Pada begitu. semuanya jangan lupa untuk bermimpi. Oke. Karena mimpi adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.